Baik, mungkin untuk selanjutnya bisa dipersiapkan kepada kelompok satu. Oh iya. Baik, terima kasih kepada El. Selanjutnya saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Alvina Septiani, SIP, SAPMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keuangan Publik. Kami dari kelompok 1 kelas L5 Indralaya yang beranggotakan ada Deka Ariansyah sebagai Q&A bersama dengan Ratna Yosefin Aurelia. Yang kedua ada moderator yaitu saya sendiri Yuk Rahmadini. Yang ketiga ada pemateri yaitu Natalia Magdalena dan ada notulensi yaitu Monica Mutiara Nazarani. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, sebelumnya kami akan membacakan mengenai pokok pembahasan. Jadi kami akan membahas mengenai RPS 5 mengenai pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pokok pembahasan. Yang pertama ada membahas mengenai pengertian dan konsep pengeluaran pemerintah, yang kedua ada jenis pengeluaran pemerintah, yang ketiga fungsi pengeluaran pemerintah, yang keempat dampak pengeluaran pemerintah, yang keempat teori-teori public expenditure, dan yang kelima sifat-sifat pengeluaran pemerintah. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Kepada rekan saya, Natalia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Natalia? Baik, adapun materi pertama yaitu pengertian dan konsep pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD untuk daerah atau regional. Lanjut. Yang kedua, adanya jenis-jenis pengeluaran pemerintah. Di sini ada 5 jenis pemerintah, yaitu pertama, pengeluaran yang self-liquidating sebagian atau seluruhnya. Kedua, pengeluaran yang reproduktif. Ketiga, pengeluaran yang tidak self-liquidating maupun tidak produktif. Keempat, pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Kelima, yaitu pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Lanjut. Yang ketiga, adapun fungsi pengeluaran pemerintah. Di sini juga ada 5 pokok, yaitu satu pengeluaran untuk administrasi publik, kedua yaitu pengeluaran untuk sektor ekonomi, ketiga pengeluaran untuk sektor sosial, keempat pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan, lalu yang terakhir yaitu kelima pengeluaran untuk pembayaran utang. Lanjut yang keempat itu ada dampak pengeluaran pemerintah. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dampak positif dari pengeluaran pemerintah dapat terlihat dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Lalu yang kedua yaitu adanya dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Salah satunya yaitu risiko utama adalah terjadinya pemborosan anggaran akibat pengeluaran yang tidak efisien. Lanjut, adapun teori-teori publik expenditure. Ya, pertama teori Rostoy dan Musgrave, yaitu model yang dikembangkan oleh Rostoy dan Musgrave mengaitkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan 3 tahap pembangunan ekonomi, yaitu tahap awal, menengah, dan lanjut. Kedua itu hukum Wagner. Ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, terutama untuk menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu teori Peacock and Wiseman, yaitu dalam teorinya mereka menjelaskan bahwa pemerintah berusaha untuk memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan peningkatan penerimaan dari pajak. Bisa kita lihat ini ada teori-teorinya menurut gambar kurva teori. Baik, lanjut. Adapun sifat-sifat pengeluaran pemerintah.
Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran yang bersifat ekshaustif dan pengeluaran yang bersifat transfer. Pengeluaran bersifat ekshaustif adalah pengeluaran yang mencakup pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain di masa mendatang. Lalu yang kedua itu pengeluaran bersifat transfer adalah pemindahan dana dari pemerintah kepada individu, masyarakat, atau perusahaan untuk tujuan sosial tanpa ada kewajiban balasan langsung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natalia. Sebelumnya, sebelum kami menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 mengenai materi pengeluaran pemerintah. Dipersilahkan untuk raise hand. Baik, kepada Desta Natalia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini pertanyaan saya adalah bagaimana dampak pengeluaran pemerintah terhadap inflasi dan juga defisit anggaran? Baik, kepada Desta, dimohon untuk mengetik di kolom chat. Selanjutnya kepada Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Natasha dari kelompok 3 izin bertanya. Menurut kelompok kalian, apakah pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan dan juga pendidikan ini sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Natasha. Dimohon untuk tolong dikirim di chat. Baik, kepada teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kepada Melisa Gita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Melisa Gita Abelia dari kelompok 6. Pertanyaannya, menurut kalian, bagaimana pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat? Baik, itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Meli. Dimohon untuk kirim di chat ya Meli. Oke. Baik, sepertinya ada Ratu Fatira, boleh dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ratu Fatirania dari kelompok 5, kelas E5, izin bertanya. Bagaimana cara yang paling efektif bagi pemerintah untuk mengalokasikan pengeluaran dalam situasi darurat seperti pandemi atau krisis ekonomi tanpa mengorbankan pembangunan jangka panjang? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ratu Fatira. Dimohon untuk tolong dikirim di chat. Baik, sepertinya Kolina boleh dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok kalian, menurut kalian apakah ada ambang batas di mana peningkatan pengeluaran pemerintah justru mulai menurunkan efisiensi ekonomi? Jika iya, bagaimana cara mengukurnya? Baik, terima kasih kepada Kolina. Dimohon untuk tolong dikirim di chat ya. Baik, mungkin cukup sekian sesi tanya jawabnya. Kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya menyampaikan kesimpulan mengenai materi RPS 5 mengenai pengeluaran pemerintah. Jadi, pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengeluaran yang efektif, pemerintah dapat menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, serta mendanai program sosial yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Berbagai jenis pengeluaran seperti pengeluaran untuk investasi, kesejahteraan rakyat, dan penghematan masa depan mencerminkan keberagaman tujuan dan fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur dan fasilitator kesejahteraan. Baik, sekian dari kelompok 1, kami tutup presentasi pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator kelompok selanjutnya.